Di desa yang awalnya tentram, nama Sunan Kalijaga tiba-tiba diseret oleh bisik yang terdengar masuk akal. Utusan Pajajaran datang, musyawarah malam digelar, dan kebenaran dipaksa membela diri di panggung yang sudah disusun. Saat doa dijadikan jebakan, Kalijaga memilih menepi, demi menyelamatkan warga dan semua orang mengira itu akhir. Tapi dari satu catatan kecil yang jujur, rahasia mulai terbuka. Sampai Prabu Siliwangi sendiri harus memilih. Menjaga gengsi, atau membuka pintu kebenaran. Senja turun pelan di tepi sungai, yang mengalir seperti pita perak. Dan desa kecil itu menyalakan lampu-lampu minyak, seolah menyalakan harapan satu persatu. Sunan Kalijaga berjalan menyusuri pematang, menyapa para petani yang baru pulang, mendengarkan keluhan yang kecil-kecil, lalu menutupnya dengan tawa yang menenteramkan. Di mata warga, ia bukan sekadar penyampai ajaran. Ia adalah penjahit hati yang robek, yang tahu cara merapikan rasa takut, tanpa membuat orang merasa lemah. Di beranda surau, anak-anak mengerubungi Kalijaga, meminta kisah. Ia bercerita tentang pohon yang tetap memberi teduh, meski dilempari batu, dan tentang sungai yang tetap mengalir, meski dihina sebagai keruh. Ia tidak pernah menyuruh orang menang dengan suara tinggi. Ia mengajari orang menang dengan sabar, dengan menahan diri saat ingin membalas, dengan memilih terang saat gelap terasa mudah. Malam itu, semuanya tampak baik-baik saja. Bahkan angin pun seperti belajar sopan. Namun di tempat lain, jauh di tanah Pasundan, istana Pajajaran sedang menakar kabar seperti menakar air dalam tempayan. Hati-hati, namun syarat curiga. Prabu Siliwangi duduk dalam keheningan yang terjaga, memandang peta wilayah yang digelar rapi. Sementara para pembesar bergantian menyampaikan berita tentang arus dagang, perpindahan penduduk, dan bisik-bisik yang menyusup lewat pasar. Tidak ada teriakan, tidak ada benturan, yang ada justru kesunyian yang padat, seakan setiap kata bisa menjadi pintu menuju akibat yang panjang. Seorang utusan datang membawa bingkisan kain halus, dan surat bersegel bukan ancaman, bukan pula undangan resmi, melainkan rangkaian kalimat yang terasa terlalu licin untuk sekadar basa-basi. Prabu Siliwangi membaca perlahan, lalu berhenti pada satu baris yang membuat dahinya menegang. Kabar tentang sebuah doa yang konon mampu mengubah hati banyak orang. Dalam semalam, ia tidak marah. Tetapi sesuatu yang lebih berbahaya dari marah, merambat pelan. Rasa khawatir kehilangan kendali, rasa takut ditinggalkan oleh kepercayaan rakyatnya sendiri. Di desa, Kalijaga menutup malam dengan doa yang singkat, lalu menatap langit yang bersih. Ia tidak tahu bahwa di balik ketentraman itu, ada orang-orang yang mulai menyusun cerita palsu, menyulam nama-nama, dan menyiapkan panggung agar kebaikan tampak seperti siasat. Dari kejauhan, bunyi kentongan ronda terdengar teratur pertanda aman. Padahal 1000 pengkhianatan seringkali lahir bukan dari kekacauan, melainkan dari ketenangan yang terlalu dipercaya. Dan pada malam yang tampak rapi itu, beberapa bisik mulai menyelinap ke sela-sela obrolan warga. Seperti asap dapur yang tidak terlihat namun baunya tinggal. Di warung kopi dekat lumbung, orang-orang membicarakan hal-hal biasa: harga beras, hujan yang terlambat, sampai satu nama disebut pelan, lalu diulang dengan nada yang makin yakin. Sunan Kalijaga. Yang menyulutnya bukan teriakan, melainkan cerita yang dibuat seolah-olah fakta. Seorang pedagang kain bernama Raka Wiratma, wajahnya ramah. Senyumnya mudah mengabarkan bahwa ada pihak yang tersinggung karena semakin banyak orang menaruh hati pada ajaran Kalijaga. Raka menambahkan kalimat yang terdengar ringan namun tajam. Konon ada surat-surat yang sedang beredar, surat yang mengubah kawan menjadi curiga, dan curiga menjadi jarak. Di surau, Kalijaga menyambut tamu dengan cara yang selalu sama. Mempersilakan duduk, menyuguhkan air, dan mendengarkan sampai tuntas. Murid mudanya, Jati, memperhatikan sesuatu yang jarang terlihat. Tatapan gurunya menahan beban, walau suaranya tetap menenteramkan. Malam itu datang seorang pengelana tua bernama Ki Ranu, membawa kabar dari jalur dagang utara. Beberapa orang tak dikenal menanyai kebiasaan Kalijaga, bahkan mencatat siapa saja yang sering berkunjung ke surau.
Orang baik sering diuji bukan karena ia salah, ujar Kalijaga pelan, seolah berbicara pada angin. Melainkan karena kebaikan membuat sebagian orang merasa kalah sebelum bertanding. Ia lalu meminta Jati mengantar Ki Ranu beristirahat, tetapi sebelum itu, Kalijaga menyelipkan pesan singkat. Bila ada orang menyebar kabar, jangan dibalas dengan kabar, juga balaslah dengan layanan yang lebih tulus, agar warga punya bukti, bukan sekadar cerita. Sementara itu di Pajajaran, Prabu Siliwangi menerima tamu yang disambut dengan kehormatan tinggi. Patih Rangga Pamalayu, seorang pemikir tajam yang pandai merapikan kegelisahan menjadi rencana. Patih itu tidak menuduh Kalijaga secara terang-terangan, ia justru memaparkan kemungkinan dengan nada sopan, seakan menyelamatkan kerajaan dari sesuatu yang belum terjadi. Di atas meja, ia meletakkan daftar nama para pedagang, para juru tulis, dan beberapa tokoh pasar yang katanya bisa mengarahkan arus kabar tanpa menimbulkan kegaduhan. Prabu Siliwangi menatap daftar itu lama, seperti menatap cermin yang memantulkan wajah kerajaan sendiri. Ia mencintai ketentraman Pajajaran. Dan justru karena itulah, ia takut pada apapun yang bisa mengubahnya, bahkan bila perubahan itu datang lewat doa dan keteladanan. Pada akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Aku tidak ingin rakyatku terpecah oleh bisik." Namun di balik kalimat itu, sebuah keputusan mulai terbentuk. Bila memang ada arus yang menggerakkan hati orang banyak, ia harus tahu sumbernya. Di desa, saat lampu-lampu minyak hampir padam, seorang anak kecil berlari membawa selembar kertas lusuh yang ditemukan di dekat sumur. Tulisan di kertas itu tidak jelas, tapi cukup untuk membuat beberapa orang saling memandang, seolah ada undangan menuju pertemuan besar yang namanya belum berani disebut. Kalijaga mengambil kertas itu, membacanya tanpa mengubah ekspresi, lalu menatap langit yang sama langit yang tadi tampak bersih, dan ia tahu ketenangan mulai diuji oleh sesuatu yang sengaja dibuat tampak wajar. Ujian itu datang saat pagi masih muda, ketika kabut belum benar-benar naik dari sungai, dan Iyam-Iyam baru selesai berkokok. Di jalan utama desa, derap langkah kuda terdengar pelan, namun tegas, tidak terburu-buru. Seolah sengaja memberi waktu bagi orang-orang untuk menoleh dan mulai menebak-nebak. Rombongan kecil berhenti di depan surau. 3 pengawal berbusana rapi, seorang juru tulis membawa kotak kayu, dan seorang utusan yang wajahnya datar, seperti pintu tertutup. Ia memperkenalkan diri sebagai Tumenggung Wiratma, pembawa pesan dari Pajajaran. Suaranya sopan, tetapi setiap katanya terasa seperti batu yang diletakkan satu persatu di atas dada orang-orang yang mendengar. Warga mulai berkumpul, mereka tidak berseru, tidak membuat gaduh, namun mata mereka bergerak gelisah dari wajah utusan ke wajah Kalijaga. Dari Kalijaga ke kertas yang masih tersimpan di genggaman seseorang sejak semalam. Jati berdiri di sisi gurunya, mencoba membaca tanda-tanda di raut orang-orang. Ada yang ingin percaya, ada yang ingin pergi, dan ada yang menunggu arah angin sebelum memilih pihak. Tumenggung Wiratma mengeluarkan sepucuk surat bersigil. Ia tidak melempar tuduhan, ia membacakan pemberitahuan. Pajajaran menerima laporan bahwa ada ajaran yang menggeser kesetiaan rakyat melalui pertemuan-pertemuan malam. Karena itu, Sunan Kalijaga diminta hadir dalam musyawarah khusus untuk menjelaskan maksud dan tujuan dakwahnya, serta menegaskan bahwa ia tidak mengatur arus dagang, pajak, atau pemimpin-pemimpin pasar. Kalimat itu terdengar sangat rapi, terlalu rapi, seperti kain yang disetrika menutupi sobekannya. Yang membuat suasana mendadak berubah adalah bagian akhir surat. Jika undangan ini diabaikan, maka orang yang bersangkutan akan dianggap menolak tata tertib kerajaan. Tidak ada ancaman yang disebut terang, namun semua orang paham arti sebuah cap. Sekali nama ditempeli curiga, ia akan sulit bersih, meski dicuci berkali-kali. Kalijaga menerima surat itu dengan tangan tenang. Ia tidak tersenyum, tetapi juga tidak menunjukkan gelisah. Ia menatap warga satu persatu, seolah memastikan mereka tidak kehilangan pegangan pada dirinya sendiri. Musyawarah adalah jalan untuk menjernihkan, ucapnya lembut. Namun hati juga perlu jernih, agar musyawarah tidak berubah menjadi panggung. Di sela kerumunan,
Raka Wiratma pedagang kain yang kemarin menyebar kabar dengan suara ramah muncul, membawa setumpuk lembaran kecil. Ia berpura-pura baru tahu, ada utusan kerajaan. Dengan nada prihatin, ia membagikan lembaran itu kepada beberapa orang tua, seakan sedang menolong, agar warga mengerti duduk perkara. Jati sempat melirik, dan merasakan tenggorokannya mengeras. Lembaran itu berisi ringkasan cerita yang tidak pernah terjadi seolah Kalijaga mengumpulkan orang untuk membentuk barisan. Seolah surau menjadi tempat menyusun rencana licik. Warga yang membaca tidak langsung marah. Justru, itulah yang paling menakutkan. Mereka diam, dan di dalam diam itu, keraguan tumbuh. Satu ibu memeluk anaknya lebih erat. Seorang bapak yang biasanya paling dulu menyiapkan tikar pengajian, kini menggeser langkahnya pelan ke belakang. Seperti takut, terlihat terlalu dekat. Kalijaga meminta lembaran itu, lalu membacanya tanpa mengernyit. Tulisan bisa dibuat seperti cermin, katanya pelan, cukup terdengar oleh beberapa orang di dekatnya. Ia bisa memantulkan wajah yang bukan wajah kita. Ia mengembalikan lembaran itu kepada Raka, tanpa menuduh apa-apa. Tetapi pandangannya singkat cukup untuk membuat Raka menelan ludah, dan menunduk setengah detik, sebelum kembali memasang senyum. Tumenggung Wiratma menambahkan satu kalimat yang membuat udara terasa lebih sempit. Musyawarah itu akan digelar segera pada malam yang dipilih, agar para pembesar dapat hadir. Malam itu tidak disebut namanya. Namun nada utusan membuatnya terdengar seperti pintu yang akan ditutup setelah seseorang masuk. Jati menoleh cepat pada Kalijaga, berharap gurunya menolak. Kalijaga justru mengangguk perlahan. "Aku akan datang," ujarnya, "bukan karena takut, melainkan karena aku tidak ingin warga disandera oleh kabar." Ia lalu menatap kerumunan dan melanjutkan dengan suara yang lebih hangat. "Jika kalian mendengar banyak versi, jangan buru-buru memilih. Pegang yang kalian lihat sendiri, siapa yang selama ini kalian kenal, dan apa yang selama ini kita rawat bersama." Kerumunan mulai bubar dengan langkah ragu. Tidak ada yang berani menahan, tidak ada yang berani bertepuk, yang tersisa hanyalah desir kain dan tatapan yang tertahan. Saat surau kembali sepi, seorang anak kecil menyelipkan kertas kecil ke tangan Jati. Katanya, titipan dari pengelana yang mampir subuh-subuh. Jati membuka kertas itu, diam-diam. Tulisannya pendek, seperti dikejar waktu. Musyawarah itu bukan sekadar tanya jawab. Ada yang ingin menjadikan doa sebagai bukti, dan kebaikan sebagai kesalahan. Hati-hati pada orang yang paling ramah. Jati mengangkat kepala, napasnya tertahan karena dari sudut mata. Ia melihat Raka berdiri di ujung jalan, berbincang pelan dengan salah satu pengawal utusan, lalu menyelipkan sesuatu ke telapak tangan orang itu secepat kedipan. Jati ingin berlari menghampiri, tetapi kakinya seakan tertahan oleh satu pertanyaan yang lebih menakutkan. Kalau ia menuduh tanpa bukti, apakah ia justru sedang ikut menambah kabar baru? Dari dalam surau, Sunan Kalijaga memanggilnya dengan suara tenang, seolah sudah tahu badai apa yang sedang disiapkan di luar. Sejak pagi itu, desa seperti meminum keraguan seteguk demi seteguk. Orang-orang tetap bekerja, tetap tersenyum, tetapi senyumnya tidak lagi utuh. Mereka menyisakan ruang untuk curiga, seakan berjaga-jaga agar tidak salah memihak. Bahkan orang yang biasanya paling ramai mengajak tetangga ke surau, kini hanya menunduk saat berpapasan, seolah takut terlihat terlalu dekat dengan Kalijaga. Kalijaga tidak membalas dengan ceramah panjang. Ia memilih hal-hal kecil yang tidak bisa dipelintir. Membantu seorang janda menambal atap, menemani petani menghitung benih, mengantar obat untuk anak yang demam. Namun justru disitulah siasat bekerja kebaikan yang sederhana tidak bisa dikalahkan dengan hujatan terang-terangan. Maka ia dilawan dengan cara yang lebih licin. Dibuat sioliala semua itu pencitraan untuk mengambil hati. Sore menjelang, Kiranu kembali dengan napas yang diburu langkah. Ia membawa kabar bahwa musyawarah akan digelar di sebuah pendapa, persinggahan tempat netral di jalur dagang agar tampak adil bagi semua pihak. Tapi orang-orang yang diundang sebagian besar sudah dipilih, bisik Kiranu. Dan beberapa juru tulisnya bukan orang sembarang. Mereka pandai membuat kalimat seperti jaring. Malam datang, dan Kalijaga berangkat tanpa rombongan besar. Jati memohon ikut, tetapi gurunya hanya mengangguk setengah. "Kau boleh menemani,
Tapi jangan menyalakan api. Kita datang membawa terang, bukan menang. Dalam perjalanan, mereka melewati woreng-woreng yang pintunya setengah tertutup. Dan tatapan-tatapan yang cepat berpaling bukan karena benci, melainkan karena takut salah langkah. Pendapa persinggahan itu terang oleh pelita. Di dalamnya, orang-orang duduk rapi seperti sedang menanti pertunjukan, bukan mencari kebenaran. Tumenggung Wiratma berdiri sebagai pembuka. Di sampingnya seorang juru tulis dengan tumpukan kertas, dan di barisan depan beberapa pembesar yang wajahnya sulit dibaca. Lalu datang Prabu Siliwangi tidak dengan kemegahan berlebihan, melainkan dengan wibawa yang membuat ruangan otomatis menahan napas. Ia duduk tanpa banyak kata, namun kehadirannya seperti stempel yang membuat semua orang yakin apapun yang terjadi malam ini akan tercatat sebagai keputusan besar. Patih Rangga Pamalayu membungkuk dekat sang Prabu, berbisik singkat, dan arah pembicaraan pun mulai bergerak seperti perahu yang sudah ditarik arus. Kalijaga dipersilakan berdiri di tengah. Pertanyaan pertama terdengar sopan, tentang tujuan dakwah, tentang pertemuan malam, tentang siapa saja yang sering hadir. Namun pertanyaan kedua dan ketiga berubah halus menjadi jebakan. Setiap jawaban yang jernih dipotong dengan kalimat jadi, dapat dipahami bahwa, lalu disambungkan pada kesimpulan yang tidak pernah Kalijaga ucapkan. Jati menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Juru tulis tidak menulis jawaban, melainkan menulis versi jawaban. Ketika Kalijaga berkata, "Aku mengajak orang memperbaiki diri," tulisan di kertas berubah menjadi, "Ia mengumpulkan pengikut untuk mengubah tatanan." Ketika Kalijaga berkata, "Aku tidak mengatur perdagangan," tulisan itu digeser menjadi, "Ia punya pengaruh pada pedagang." Puncaknya datang ketika Patih Rangga mengangkat satu lembar dokumen dengan segel yang dibuat seolah resmi. "Ini daftar nama," katanya, "yang mengaku menerima pesan rahasia dari pihak Sunan. Nama-nama itu adalah warga desa orang-orang yang Kalijaga kenal baik, dan yang paling membuat ruangan mendadak berdesis adalah satu nama di baris bawah Jati." Kalijaga menatap daftar itu lama, bukan karena goyah, melainkan karena ia memahami permainan yang sedang dipentaskan. Jika ia membantah keras, ia akan terlihat defensif dan menutup-nutupi. Jika ia diam, diamnya akan dibaca sebagai pengakuan. Prabu Siliwangi akhirnya berbicara untuk pertama kali malam itu. Suaranya rendah, namun mengunci ruangan. "Jika doa benar-benar setulus yang orang katakan," ujar sang Prabu, "buktikan. Di sini bukan dengan kata-kata, melainkan dengan satu pilihan. Tanda tangani pernyataan ini, bahwa engkau tidak akan lagi mengadakan pertemuan malam, tidak akan berbicara di pasar, dan tidak akan menerima tamu dari luar wilayah tanpa izin." Udara menjadi berat, seperti pelita yang tiba-tiba kekurangan angin. Kalijaga memandang kertas itu, lalu memandang orang-orang yang wajahnya setengah berharap dan setengah menuduh. Ia tahu, satu tanda tangan bisa meredam kabar, tetapi juga bisa mematikan banyak pintu kebaikan. Dan sebelum ia menjawab, Tumenggung Wiratma menambahkan kalimat terakhir yang membuat musyawarah itu terasa seperti pintu yang hampir tertutup. "Keputusan ini harus diambil malam ini juga." Dan kalimat itu menggantung di pendapa seperti genta yang belum selesai berdentang. Sunan Kalijaga memandangi kertas pernyataan yang disodorkan rapi, resmi, dan tampak seperti jalan keluarnya. Namun ia merasakan ada pintu lain yang ikut tertutup bila ia menorehkan namanya di sana. Ia bukan takut pada akibat untuk dirinya, melainkan pada akibat yang akan menetes pelan ke hidup warga surau yang sunyi. Orang-orang yang kembali sendirian menghadapi kesulitan, dan kebajikan yang dipaksa minta izin pada curiga. Ia mengangkat wajahnya, menatap Prabu Siliwangi dengan tenang, seolah tidak sedang berdiri di tengah ruangan yang siap menilai. "Hamba menghormati tata tertib kerajaan," ucapnya halus. "Tetapi hamba tidak dapat menandatangani sesuatu yang membuat kebaikan seakan salah hanya karena dilakukan malam hari." Beberapa orang menarik napas pendek, bukan karena marah, melainkan karena kata tidak di hadapan penguasa terasa seperti batu dijatuhkan ke air yang selama ini diam. Patih Rangga Pamalayu menyambut dengan senyum tipis yang terukur. "Kalau begitu," katanya, "berarti Sunan memilih jalan yang menyulitkan dirinya sendiri.
Ia memberi isyarat pada juru tulis, dan pena mulai bergerak lagi bukan menulis fakta, melainkan menulis kesan. Jati yang berdiri di belakang Kalijaga, melihat bagaimana satu penolakan yang jujur bisa diolah menjadi kalimat yang terdengar menantang. Kalijaga tidak terpancing, ia melangkah setengah tapak maju cukup dekat untuk terdengar jelas. Cukup jauh untuk tidak tampak menyerang. Hamba mengajukan jalan musyawarah yang lebih adil. Katanya, suaranya tetap rendah, namun tegas. Izinkan hamba menghadirkan saksi dari warga orang-orang yang disebut dalam daftar agar mereka bicara di hadapan semua. Izinkan pula juru tulis dari dua pihak menulis bersamaan. Lalu hasilnya dibacakan di akhir, supaya tidak ada kalimat yang berubah wajah. Ruangan bergerak, tapi bukan dengan suara. Geraknya ada di mata. Sebagian pembesar terlihat tidak nyaman, karena usul itu masuk akal. Dan akal adalah musuh dari rencana yang sudah disusun. Prabu Siliwangi menatap Kalijaga lama, seperti menimbang apakah keteguhan itu ketulusan atau strategi. Kau meminta banyak, ujar sang Prabu akhirnya. Namun kerajaan juga meminta satu hal, kepastian. Baik, jawab Kalijaga, dan inilah kalimat yang membuat pendapa mendadak lebih sunyi. Hamba akan memberi kepastian bukan lewat tanda tangan, melainkan lewat tindakan yang dapat dilihat semua. Beri hamba 7 hari untuk menghadirkan kebenaran dengan cara yang tidak memecah rakyat. Jika dalam 7 hari hamba gagal, hamba akan menghentikan pertemuan malam dan menarik diri dari keramaian pasar atas kemauan hamba sendiri. Bukan karena paksaan. 7 hari. Angka itu terasa sederhana, namun semua orang paham. 7 hari adalah perang yang halus, perang memperebutkan kepercayaan. Patih Rangga menunduk sedikit, seakan menghormati. Padahal, dalam tatapannya tersimpan keyakinan dingin, bahwa 7 hari cukup untuk meruntuhkan satu nama, bila arus kabar dibiarkan bekerja. Prabu Siliwangi memberi keputusan yang terdengar bijak, namun menyimpan paku. 7 hari, katanya. Namun selama itu, setiap gerakmu akan dipantau. Dan satu hal lagi, muridmu, Jati, tetap tercatat dalam daftar. Ia tidak boleh meninggalkan wilayah pendapa tanpa sepengetahuan utusan. Jati merasa napasnya terhenti sesaat. Ia ingin bicara, tetapi Kalijaga menoleh dan menggeleng pelan, bukan melarang, melainkan menenangkan. Di mata Kalijaga, keselamatan hati Jati lebih penting daripada kemenangan mulut malam itu. Mereka pulang menjelang larut, melewati jalan yang sama, namun rasanya berbeda. Desa yang biasanya menyambut dengan sapaan, kini menyambut dengan tirai yang sedikit lebih tertutup. Beberapa orang yang dulu mengantarkan makanan ke surau, kini menaruhnya di pagar, lalu pergi tanpa mengetuk. Seolah takut terlihat terlalu dekat, Kalijaga menerima semua itu tanpa mengeluh. Tetapi Jati tahu, sunyi seperti ini bisa mengiris pelan. Karena yang hilang bukan benda yang hilang, adalah rasa aman. Pagi berikutnya, Kalijaga menetapkan tujuan di hadapan Jati dan Kiranu. Bukan sekadar membela diri, melainkan menyelamatkan warga dari pusaran kabar yang bisa memecah keluarga. Kebenaran tidak cukup benar, ujar Kalijaga pelan. Ia harus bisa dilihat, didengar, dan dipahami oleh orang yang hatinya sedang takut. Rencana dimulai dari hal yang paling sulit, mengumpulkan saksi. Kalijaga mendatangi satu persatu nama yang disebut dalam daftar, namun rintangan pertama muncul cepat. Banyak pintu tidak banner-banner tertutup, tapi pemiliknya berdiri di baliknya dengan suara gemetar, mengatakan mereka tidak ingin ikut urusan besar. Ada yang berbisik, "Aku punya anak." Ada yang berkata, "Aku cuma pedagang kecil." Ada pula yang menangis tanpa suara, karena di zaman kabar berlari lebih cepat daripada bukti. Orang baik sering kalah oleh ketakutan sendiri. Rintangan kedua datang dari pasar. Saat Kalijaga mendekati kerumunan untuk berbicara, terbuka tanpa memojokkan siapapun, seorang juru kabar berdiri lebih dulu dan membaca lembaran baru. Isinya lebih licin dari sebelumnya. Bukan menuduh Kalijaga sebagai penghasut, melainkan sebagai orang suci yang dayam-dayam ingin dihormati seperti raja. Tuduhan itu sengaja dibuat terasa masuk akal, karena fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah yang menumpang pada sebagian kebenaran. Ya, Kalijaga dihormati, namun
Penghormatan itu bukan ia minta. Kalijaga memilih tidak melawan dengan pidato panjang. Ia justru melakukan sesuatu yang membuat pasar terdiam. Ia meminta semua orang yang sakit, yang lapar, yang sedang bingung soal utang, untuk datang ke surau siang itu juga bukan untuk dibela, melainkan untuk dibantu bersama-sama. Ia mengundang pedagang, petani, dan juru tulis, agar melihat sendiri bahwa surau bukan panggung, melainkan tempat orang belajar saling menguatkan. Namun saat siang itu tiba, rintangan ketiga menampakkan wajahnya. Beberapa karung beras sumbangan yang biasanya datang dari saudagar langganan tidak sampai. Seorang pembawa barang mengaku dicegat di jalan dan diminta kembali saja, karena ada perintah agar bantuan tidak dipakai untuk memikat hati. Tidak ada keributan, tidak ada paksaan yang tampak. Hanya satu kata perintah yang membuat orang memilih aman. Kiranu menggenggam tongkatnya lebih erat, menahan gemuruh kesal di dada. Mereka menahan kebaikan untuk membuat kita terlihat gagal, bisiknya. Kalijaga mengangguk pelan, seolah justru menemukan bentuk musuh yang sebenarnya. Kalau kebaikan bisa ditahan di jalan, katanya, maka kita buat kebaikan yang tidak bisa ditahan. Kebaikan yang lahir dari orang-orang di sini. Ia lalu mengumpulkan warga yang masih berani mendekat tidak banyak, tapi cukup, dan mengajak mereka memasak dari apa yang ada. Singkong, jagung, sayur kebun. Ia meminta yang pandai menulis untuk mencatat kebutuhan orang sakit. Ia meminta yang pandai berdagang untuk menyusun daftar harga, agar tidak ada yang ditipu saat panik. Sore itu, surau tidak penuh seperti biasanya. Namun yang datang pulang dengan mata lebih hangat, karena mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh lembaran apapun. Kalijaga tidak sedang mengumpulkan pengikut, ia sedang mengumpulkan keberanian warga untuk saling menjaga. Di tepi jalan, Raka Wiratma berdiri memperhatikan dari jauh. Senyumnya masih ramah, tetapi sorot matanya seperti menghitung. Ia tidak tampak menghalangi. Justru itu yang mengkhawatirkan, seolah ia menunggu momen yang tepat agar kebaikan kecil hari itu dapat dipelintir menjadi cerita lain. Dan di atas semua itu, bayangan 7 hari terus bergerak, membuat setiap langkah terasa seperti berpacu dengan sesuatu yang tidak terlihat. Malamnya, ketika lampu minyak kembali dinyalakan, Kalijaga duduk sendirian sebentar. Ia menutup mata, berdoa tanpa banyak kata. Jati memperhatikan dari ambang pintu dan tiba-tiba paham. Tantangan terbesar bukan membuat orang percaya, melainkan menjaga hati tetap jernih saat orang-orang yang dulu dekat mulai menjaga jarak. Jarak itu bukan sekadar langkah yang mundur, melainkan pintu-pintu yang ditutup pelan agar tidak terdengar, dan justru karena itulah ia terasa lebih menyakitkan. Jati melihat gurunya tetap tenang, tetapi ia tahu, ketenangan seperti itu bukan karena tidak terluka, melainkan karena Kalijaga memilih tidak menjadikan luka sebagai kompas. Pagi berikutnya, Kalijaga mengumpulkan 3 orang yang masih berani duduk dekat Jati. Kiranu dan Nyai Laras, seorang juru tulis pasar yang terkenal teliti, yang biasa mencatat yuteng piutang tanpa memihak. Kalijaga tidak meminta mereka membela. Ia meminta mereka membantu menata kebenaran agar tidak mudah dipelintir. Jika orang-orang menuliskan versinya sendiri, ucap Kalijaga, maka kita harus menyiapkan catatan yang bisa diperiksa siapapun. Nyai Laras membaca ulang lembaran-lembaran yang beredar. Matanya menyipit, bukan karena marah, melainkan karena menemukan pola. Bahasanya berbeda-beda, tapi ujung kalimatnya serupa. Katanya lirih, seperti ada satu tangan yang mengajari tangan lain bagaimana membuat orang ragu tanpa perlu menuduh terang-terangan. Kiranu menambahkan kabar yang membuat dada Jati sesak. Beberapa saksi yang semula setuju bicara, mendadak menghilang dari pasar dan memilih berdiam di rumah keluarga jauh, bukan karena diculik atau dipaksa, melainkan karena mereka menerima nasihat yang terdengar baik. Jangan ikut urusan besar, nanti anak-anak sulit sekolah, dagangan sulit lewat gerbang. Kalijaga mengangguk pelan, seolah sedang melihat bentuk pengkhianatan yang paling sulit dilawan, pengkhianatan yang menyamar sebagai kepedulian. Kalijaga lalu memilih jalan yang lebih berat. Ia mendatangi satu persatu nama dalam daftar, tidak untuk menekan, melainkan untuk mengembalikan keberanian mereka
mengambil hak paling sederhana, hak berkata jujur. Pada rumah pertama, seorang pedagang garam menolak keluar. Hanya bicara dari balik jendela. "Maafkan aku, Sunan." Suaranya bergetar. "Aku percaya, tapi aku juga takut. Takutku lebih keras daripada keyakinanku." Di rumah kedua, seorang ibu yang namanya Ikut tercantum menangis sambil memeluk kain gendongan anaknya. Ia tidak menuduh siapapun. Ia hanya bertanya dengan mata basah, kenapa orang baik harus membuktikan dirinya setiap hari, sementara orang yang menyebar kabar tidak pernah diminta bukti? Kalijaga menunduk hormat, seolah menerima pertanyaan itu sebagai amanah, bukan keluhan. Menjelang siang, Raka Wiratma muncul lagi. Kali ini dengan cara yang lebih canggih. Ia mengumumkan pertemuan rakyat di pasar untuk mendengar klarifikasi, namun ia menyusun panggungnya lebih dulu. Ia menempatkan beberapa orang untuk bertanya dengan nada manis, tetapi menjebak, dan ia menyiapkan juru baca yang akan memotong jawaban jika jawaban itu terdengar terlalu menenteramkan. Semuanya tampak seperti musyawarah, padahal arahnya sudah ditentukan. Kalijaga datang ke pasar bukan untuk beradu suara, melainkan untuk memutus pola. Ia meminta izin berbicara singkat, lalu mengangkat selembar kertas kosong di depan orang banyak. "Jika kalian ingin catatan yang tidak berubah," katanya, "mari kita buat catatan bersama di atas kertas yang belum diisi siapapun." Ia meminta Nyai Laras menulis pertanyaan warga satu persatu, apa adanya, dan meminta dua orang tua yang disegani menandai setiap kalimat yang selesai ditulis, bukan sebagai tanda setuju, melainkan tanda bahwa kalimat itu benar-benar terucap. Sesaat, pasar seperti menemukan napasnya kembali. Orang-orang mulai berani bertanya dengan cara yang wajar. Apakah benar Kalijaga membentuk kelompok rahasia? Apakah benar ia mengatur pedagang? Apakah benar ia menantang kerajaan? Kalijaga menjawab dengan tenang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, orang-orang melihat perbedaan antara kabar dan pertemuan. Kabar berlari tanpa wajah. Pertemuan memperlihatkan mata, namun rintangan yang paling menyakitkan datang dari arah yang tidak disangka. Saat daftar pertanyaan baru mencapai separuh, seorang pengawal pendapa muncul membawa pesan. Jati diminta segera kembali ke wilayah persinggahan, karena namanya masih tercantum dalam daftar dan tidak boleh berkeliaran tanpa pengawasan. Pesan itu dibacakan karas-karas, bukan untuk menegakkan aturan, melainkan untuk menandai Jati sebagai orang yang patut dicurigai. Jati menahan napas. Ia merasa seolah seluruh pasar menatapnya dengan ukuran yang baru, ukuran yang lebih dingin. Kalijaga menepuk bahu Jati pelan, cukup untuk mengembalikan tulang punggungnya. "Pergilah," ujar Kalijaga lembut. "Dan ingat, jangan buktikan dirimu dengan marah. Buktikan dengan tetap jujur." Setelah Jati pergi, permainan kabar menjadi lebih berani. Menjelang sore, lembaran baru ditempel di beberapa sudut jalan. Bukan hanya menuduh Kalijaga, tetapi juga menuduh surau sebagai tempat membolak-balik kesetiaan lewat pertemuan malam. Kalimatnya disusun seperti petuah, seolah-olah yang menulis sedang menyelamatkan desa dari bahaya yang tidak pernah tampak. Beberapa warga yang tadinya mulai tenang kembali mengecilkan langkah, karena takut terlihat terlalu dekat pada pusat kabar. Nyai Laras menggulung catatan pasar dan menyimpannya rapat-rapat, seolah menyimpan api kecil di dalam bambu agar tidak padam oleh angin. "Catatan ini harus sampai ke hadapan Prabu," katanya. Kiranu mengangguk, tetapi wajahnya suram. "Yang sampai ke telinga Prabu bisa saja bukan catatan ini," gumamnya, "melainkan versi yang sudah dipoles." Malamnya, Kalijaga duduk di beranda surau yang sepi. Ia menghitung hari bukan dengan jari, melainkan dengan beban yang terasa makin nyata di wajah orang-orang. 7 hari yang ia minta, kini terasa seperti lorong yang dindingnya makin menyempit, dan ia sadar rintangan terbesarnya bukan mengalahkan Patih Rangga atau Raka, melainkan menjaga agar warga tidak saling curiga sebelum kebenaran sempat tiba. Di Pajajaran, Patih Rangga menerima laporan singkat yang terdengar meyakinkan. Kalijaga mengumpulkan massa di pasar, menulis catatan, dan membuat orang-orang berkumpul lagi. Laporan itu disusun rapi agar terdengar seperti pelanggaran janji, padahal Kalijaga justru sedang menjalankan jalan yang paling terbuka. Prabu Siliwangi membaca laporan itu tanpa banyak perubahan raut, tetapi keheningan di sekitarnya
mengeras seperti pintu yang mulai ditutup perlahan. Dan di desa, ketika pelita hampir habis, Ki Ranu membawa kabar terakhir yang membuat dada Nyai Laras jatuh. Satu saksi kunci orang yang pernah melihat Raka menyerahkan sesuatu kepada pengawal memilih pergi sebelum fajar, meninggalkan pesan singkat, "Aku tidak sanggup. Aku ingin anakku selamat dari kabar." Kalijaga memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih jernih, seolah menerima bahwa besok ia harus mencari cara lain. Karena waktu terus berjalan, dan keadilan yang terlambat seringkali terdengar seperti alasan, maka pagi itu keputusan datang lebih cepat daripada kesiapan siapapun untuk menerimanya. Seorang utusan kembali ke desa sebelum matahari naik tinggi, membawa pengumuman singkat yang dibacakan di simpang jalan. Musyawarah lanjutan dipercepat malam ini. Alasannya terdengar sah, demi mencegah kegaduhan, tetapi cara kata-katanya disusun, membuat Kalijaga seperti orang yang sedang dikejar, bukan orang yang diberi kesempatan. Kalijaga membaca pengumuman itu tanpa berubah raut. Namun Jati yang baru kembali dari wilayah Pendapa, merasakan bahunya seperti diberi beban baru. Ia membawa kabar yang lebih mengusik. Di Pendapa, namanya tidak lagi sekadar tercantum dalam daftar, melainkan disebet-sebet. Sebagai contoh, bagaimana seorang murid bisa menggerakkan orang banyak jika gurunya dibiarkan bebas. Jati ingin membela diri, tetapi setiap penjelasan selalu dipotong dengan kalimat yang terdengar manis. "Tenang saja, kalau tidak salah, mengapa gelisah?" Nyai Laras datang dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat seperti kertas yang lama terjemur. Catatan pasar yang ia simpan ropet-ropet semalam, catatan yang seharusnya menjadi jangkar, mendadak hilang dari tempatnya. Ia tidak menuduh siapapun, hanya berkata lirih kepada Kalijaga, "Aku meletakkannya di dalam peti. Pagi ini petinya terbuka, tapi tidak ada bekas dipaksa. Seperti ada tangan yang tahu kunci tanpa harus merusak." Ki Ranu menguatkan dugaan itu dengan kabar terakhir yang membuat dada Jati mengeras. Beberapa orang yang kemarin ikut menandai pertanyaan pasar tiba-tiba mengaku tidak pernah menandai apapun. Mereka tidak berteriak bohong, mereka justru bicara pelan, seolah sedang meminta maaf pada dirinya sendiri. "Kami diminta menandatangani surat lain," kata salah satu dari mereka saat ditanya. "Katanya hanya untuk pendataan. Aku tidak ingin keluargaku diserai-serai ke urusan kerajaan." Menjelang malam, Kalijaga berangkat lagi ke Pendapa, kali ini tidak dengan harapan musyawarah, melainkan dengan kesadaran bahwa panggung telah disiapkan sampai ke lampu-lampunya. Di sepanjang jalan, beberapa warga berdiri jauh-jauh. Mereka tidak mengusir, tetapi juga tidak mendekat. Mereka menatap seperti orang yang menunggu hasil panen yang belum tentu jadi, karena tanahnya sudah lebih dulu dipasangi pagar. Pendapa persinggahan malam itu lebih ramai, lebih terang, dan lebih dingin. Kursi-kursi ditata rapat. Sejumlah juru tulis hadir, lebih banyak daripada sebelumnya. Seakan kertis-kertis sudah disiapkan untuk menelan siapapun yang salah mengucap. Prabu Siliwangi duduk di tempat yang sama. Wibawanya tetap tenang, namun tenang yang kali ini terasa seperti batu di dasar sungai. Tidak bergerak, tidak mudah dibujuk. Patih Rangga berdiri dan membuka pertemuan dengan kalimat yang terdengar netral, tetapi arahnya tajam. Ia mengangkat sebuah gulungan kertas dan berkata, "Inilah catatan pasar yang dibuat atas nama keterbukaan." Lalu, dengan nada yang seolah sekadar membacakan, ia membentangkan lemboren-lemboren yang membuat Jati tercekat. Kalimat-kalimatnya mirip catatan Nyai Laras, namun ujung-ujungnya berubah menjadi kesimpulan yang mencurigakan, seolah pasar dijadikan tempat mengukur kesetiaan. Seolah pertanyaan warga berubah menjadi daftar yang memilah siapa bersama siapa. Nyai Laras maju satu langkah. Suaranya bergetar, namun tidak pecah. "Itu bukan tulisanku," katanya. "Aku menulis pertanyaan, bukan kesimpulan. Aku menulis apa adanya." Namun juru tulis kerajaan segera menyahut, menunjukkan bagian bawah kertas, ada nama Nyai Laras di sana. Dibuat seperti tanda tangan rapi, meyakinkan, dan palsu. Kerumunan bergeser pelan, seperti ombak kecil yang sedang mencari arah. Orang-orang mulai menatap Nyai Laras, bukan sebagai juru tulis teliti, melainkan sebagai orang yang mungkin punya kepentingan.
bukan karena mereka jahat, melainkan karena keraguan selalu lebih mudah menempel daripada keyakinan. Kalijaga melangkah maju. "Hamba mohon izin," katanya pada Prabu Siliwangi, "catatan itu perlu diperiksa di depan semua, bukan oleh satu pihak, melainkan oleh dua pihak. Hamba juga meminta Nyai Laras menulis ulang satu paragraf di kertas kosong di sini, agar semua bisa membandingkan." Patih Rangga tersenyum tipis. Sunan meminta pembandingan tulisan. Ia menoleh ke Prabu, lalu menambahkan, "Kita sedang membahas arus pengaruh yang bisa mengubah rakyat, bukan lomba menulis." Kalijaga menahan napas, lalu memilih jalan yang ia yakini paling jernih. "Kalau begitu, izinkan hamba memanggil para penanda pertanyaan pasar." Mereka yang kemarin menyaksikan langsung, seketika beberapa orang yang dipanggil justru menunduk. Dua di antaranya berdiri, tetapi kalimatnya patah-patah. "Kami tidak ingat jelas," kata seorang. Yang lain menambahkan dengan cepat, "Kami hanya lewat, mungkin salah lihat." Jati melihat ketakutan yang nyata di mata mereka, ketakutan yang tidak bisa disembuhkan dengan argumen. Prabu Siliwangi akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun terdengar jelas hingga ke sudut pendapa. "Kalijaga," ujarnya, "kau meminta 7 hari untuk menghadirkan kebenaran yang bisa dilihat semua. Yang kulihat malam ini, justru kabar makin ramai, pasar makin gelisah, dan catatan yang kau sebut penjernih malah menambah pertanyaan." Kalijaga menunduk hormat. "Hamba tidak mengendalikan kabar yang dilahirkan orang-orang yang mencintai kabar," jawabnya pelan. "Hamba hanya mencoba membuat kebenaran punya tempat berdiri." Prabu Siliwangi memandangnya lama, lalu mengucapkan kalimat yang membuat pendapa seperti berhenti bernapas. "Kalau begitu, buktikan satu hal di hadapan semua sekarang." Ia memberi isyarat pada seorang pengawal yang membawa sebuah lampu minyak lebih dekat, seakan menyorot wajah Kalijaga agar tak ada yang luput. Orang berkata, "Engkau punya doa yang menggerakkan banyak hati." Lanjut sang Prabu, "Gunakan doa itu malam ini. Jika benar doamu menenteramkan tanpa maksud lain, maka orang akan melihat. Tapi jika doa itu hanya alat untuk mengikat orang padamu, maka orang juga akan melihat." Jati menegang. Ia mengerti jebakannya. Apapun hasilnya akan dipelintir. Jika warga terasa terharu, itu bisa disebut pengaruh yang berbahaya. Jika tidak ada yang berubah, itu bisa disebut kepalsuan. Patih Rangga menambahkan dengan halus. "Dengan begitu, kita tidak perlu berdebat panjang. Kita tinggal melihat." Kalijaga menatap lampu minyak itu, lalu menatap wajah-wajah di depannya, wajah yang dulu ia sapa satu persatu di pematang, di warung, di pasar. Ia merasakan dorongan untuk membuktikan, tetapi ia juga merasakan garis halus yang tidak ingin ia injak. Menjadikan doa sebagai pertunjukan, ia mengangkat kepalanya. "Hamba akan berdoa," katanya. Akhirnya, tetapi bukan sebagai bukti untuk menang, melainkan sebagai permohonan agar kita tidak mengorbankan orang kecil demi menyelesaikan curiga orang besar. Suasana mendadak tegang, karena kalimat itu terasa seperti cermin yang diarahkan ke semua pihak, termasuk yang paling berkuasa. Kalijaga memejamkan mata, melafalkan doa singkat dengan nada yang nyaris seperti napas. Tidak ada gemuruh, tidak ada pamer, tidak ada kata-kata tinggi. Yang ada hanya keheningan yang membuat beberapa orang tanpa sadar menunduk, karena mendadak mereka mendengar suara hati sendiri, suara yang selama ini tertutup kabar. Namun begitu Kalijaga membuka mata, Patih Rangga sudah siap dengan pintu putar kalimatnya. "Lihat," katanya. "Bahkan keheningan pun bisa menjadi cara mengikat simpati. Ini yang kita khawatirkan. Pengaruh yang bekerja tanpa terlihat." Kalijaga merasakan sesuatu runtuh pelan. Bukan di ruangan, tetapi dalam kesempatan yang tersisa. Ia paham. Malam ini bukan mencari terang, melainkan mencari alasan untuk menutup pintu. Prabu Siliwangi menatap Kalijaga sekali lagi, lalu mengeluarkan pilihan yang terdengar sederhana, padahal isinya mengiris. "Aku beri kau satu jalan agar rakyat tidak terpecah," ujar sang Prabu. "Tanda tangani pernyataan penarikan diri, tinggalkan pertemuan malam, tinggalkan pasar, dan kembali berdakwah hanya di tempat yang ditentukan. Sebagai gantinya, nama muridmu akan dibersihkan dari daftar, dan warga yang kau datangi tidak akan dipanggil satu persatu untuk diperiksa." Jati,
menoleh cepat. Ia mengerti maksudnya. Keselamatannya dan ketenangan warga ditukar dengan sunyinya Kalijaga. Nyai Laras menahan air mata karena ia tahu yang ditawarkan bukan keadilan, melainkan ketertiban yang dibayar dengan pengorbanan satu orang. Kalijaga diam lama. Dalam diam itu, ia seperti berdiri di dua tepi sungai. Satu tepi adalah harga dirinya. Tepi lain adalah ketenangan banyak orang yang sudah lelah. Ia bisa bertahan dengan cara yang benar bagi dirinya. Atau ia bisa menyerah dengan cara yang melindungi orang lain. Dan keduanya soma-soma terasa berat. Di luar pendapa, angin malam berembus pelan. Seolah menunggu satu keputusan, agar ia tahu harus membawa kabar yang mana pulang ke desa. Sementara di dalam, semua mata menempel pada Sunan Kalijaga, seperti menunggu kata terakhir dari sebuah lakon yang akhirnya sudah ditulis orang lain. Prabu Siliwangi duduk tenang, tetapi ketenangannya kini menjadi batas. Lewat sedikit, Kalijaga akan dianggap menantang. Mundur sedikit, ia akan kehilangan ruang untuk bernapas. Patih Rangga tetap berdiri dengan sikap hormat, seolah yang ia ajukan adalah jalan damai padahal di baliknya ada pintu yang mengunci. Kalijaga menoleh pelan kepada Jati. Murid itu berdiri kaku, bibirnya ingin bicara, tetapi suara seperti tertahan oleh rasa bersalah yang tidak ia mengerti harus diletakkan di mana. Di sisi lain, Nyai Laras menunduk, menggenggam ujung kainnya erat-erat, menahan getar di jari seolah takut air mata membuatnya terlihat lemah di hadapan orang yang ingin menuduhnya. Jika hamba menandatangani, tanya Kalijaga akhirnya. Suaranya lembut, namun jelas. Apakah Prabu berjanji bahwa warga tidak akan dipanggil satu persatu hanya karena pernah duduk di surau? Prabu Siliwangi menatapnya tanpa gerak, lalu menjawab singkat, kerajaan tidak mengejar rakyat yang tidak mencari gaduh. Jawaban itu terdengar menenteramkan, tetapi juga menyisakan celah. Siapapun bisa menamai sesuatu sebagai gaduh jika ia mau. Patih Rangga menyela dengan nada yang hampir seperti menolong. Inilah kesempatan Sunan untuk menyelamatkan banyak orang dengan satu langkah kecil, katanya. Kadang yang bijak bukan yang paling keras bertahan, melainkan yang tahu kapan harus menepi. Kalimat itu manis, dan justru karena manis, ia berbahaya, sebab ia mengubah pengorbanan menjadi seolah-olah pilihan yang mudah. Kalijaga memejamkan mata sejenak. Ia teringat wajah-wajah di desa. Ibu yang menaruh makanan di pagar tanpa mengetuk, pedagang garam yang bicara dari balik jendela, orang tua yang lupa pada tanda yang ia buat karena takut pada akibat. Ia tidak menilai mereka pengecut. Ia mengerti, karena ketakutan sering lahir dari cinta yang ingin melindungi keluarga. Ia membuka mata dan menatap Prabu Siliwangi lagi. Hamba akan menandatangani, katanya pelan. Dan pendapa mendadak terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Jati tersentak, seperti baru mendengar pintu ditutup dari dalam. Sementara beberapa pembesar menarik napas lega-lega yang cepat, seperti orang yang selesai menyelesaikan urusan tanpa ingin memikirkan sisa-sisanya. Namun sebelum pena menyentuh kertas, Kalijaga meminta satu hal terakhir. Izinkan hamba menambahkan satu kalimat, ucapnya. Patih Rangga sempat hendak menolak dengan alasan tata naskah, tetapi Prabu Siliwangi mengangkat tangan, memberi isyarat singkat agar Kalijaga bicara. Kalijaga mengambil pena dan menulis perlahan di hadapan semua, agar tidak ada yang bisa mengatakan ia menyisipkan rahasia. Ia menambahkan kalimat yang tampak sederhana. Ia menarik diri dari keramaian bukan karena mengakui tuduhan, melainkan demi mencegah perpecahan. Dan ia memohon agar setiap tuduhan setelah ini harus disertai pemeriksaan yang adil dengan catatan dari dua pihak yang dibacakan terbuka. Kalimat itu tidak membatalkan pengekangan, tetapi menanam patokan yang kelak bisa menjadi batu pijakan. Patih Rangga tersenyum tipis, seperti orang yang merasa tambahan itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi Prabu Siliwangi tidak langsung berpaling. Ia menatap tulisan itu lebih lama daripada yang diperlukan. Ada sesuatu di dalamnya yang mengganggu. Bukan tantangan, melainkan permintaan adil yang sulit ditolak jika suatu hari rakyat bertanya. Setelah tanda tangan selesai,
Tumenggung Wiratma mengumumkan keputusan dengan suara resmi. Jati dibersihkan dari daftar, dan warga tidak perlu diganggu sepanjang mereka tidak membuat pertemuan malam. Keputusan itu terdengar seperti damai, namun damai yang dibeli dengan sunyinya satu surau, dan menyusutnya satu jalan kebaikan. Kalijaga keluar dari pendapa, tanpa menoleh ke belakang. Di luar, angin yang tadi menunggu seolah mengambil tugasnya, membawa kabar pulang lebih cepat daripada langkah. Jati mengejar, suaranya akhirnya pecah. Guru, apakah ini berarti mereka benar? Kalijaga berhenti, lalu menatap Jati dengan mata yang tenang, mata orang yang memilih menanggung beban, agar orang lain tidak ikut teremuk. Tidak, jawab Kalijaga. Ini berarti kebenaran belum diberi panggung yang jujur. Ia menghela napas pendek. Kadang orang baik harus menepi sementara, supaya api kecil di rumah Rama tidak ikut padam. Saat mereka tiba di desa, surau sudah terlihat berbeda, meski bangunannya sama. Beberapa warga berdiri jauh, menunggu seperti menunggu pengumuman dari kepala pasar. Kalijaga tidak mengumpulkan mereka. Ia justru mendatangi satu demi satu dengan sopan, mengatakan bahwa untuk sementara ia akan mengurangi pertemuan malam, agar desa tidak terus diseret kabar. Seorang bapak yang biasanya paling keras membela, kini menunduk dan berkata lirih, "Jadi kabar itu benar." Kalijaga tersenyum kecil, senyum yang tidak menggurui. "Kabar hanya tahu berlari," ucapnya. "Yang tahu berjalan adalah hati. Jangan biarkan hati meniru kabar." Malam itu, Kalijaga membereskan beberapa barang seperlunya. Ia tidak pergi jauh, hanya memilih tinggal di tempat yang lebih sunyi di pinggir desa, agar surau tidak jadi sasaran curiga. Sebelum berangkat, ia meninggalkan sebuah bungkusan untuk Nyai Laras, kertas kosong, tinta, dan pesan singkat, agar ia terus menulis catatan warga harga pangan, kebutuhan obat, kesulitan keluarga karena catatan yang jujur adalah bentuk doa yang bisa dibaca banyak orang. Di saat yang sama, jauh di Pajajaran, Prabu Siliwangi tidak langsung tidur. Ia memanggil Tumenggung Wiratma dan bertanya singkat, siapa yang pertama kali membawa daftar nama itu? Ia berdoa pelan, bukan meminta menang, melainkan meminta jalan agar orang tidak saling memakan curiga. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasakan sesuatu yang pahit, namun jelas. Ia sudah kalah di panggung, tetapi ia belum kalah di hati orang yang kelak berani memeriksa. Hati, itulah yang pelan-pelan mulai bergerak bukan dengan sorak, melainkan dengan keberanian kecil yang awalnya hanya berani muncul di balik pintu. Pagi setelah keputusan itu, surau tampak seperti rumah yang ditinggal pergi oleh suara. Beberapa warga datang dengan langkah ragu, tidak lagi untuk pengajian malam, melainkan untuk memastikan satu hal. Apakah Sunan Kalijaga masih menatap mereka dengan mata yang sama? Kalijaga tidak menanyakan siapa yang menjauh dan siapa yang bertahan. Ia hanya menyapa seperti biasa, lalu membantu menimba air dan mengangkat hasil kebun, seolah ia sedang merapikan kehormatan desa dengan cara yang paling sunyi. Nyai Laras tidak mampu tidur nyenyak sejak catatannya hilang dan namanya dipakai di rumahnya. Ia membentangkan kurtis-kartis kosong yang ditinggalkan Kalijaga dan mulai menulis ulang bukan pembelaan, melainkan kronik keseharian. Harga singkong, jumlah warga yang sakit, kebutuhan minyak lampu, dan siapa yang kehilangan pekerjaan karena takut berjualan. Ia lalu menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Pada catatan aslinya, ia selalu membuat tanda kecil yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sebuah titik halus di sudut kanan bawah setiap halaman, tepat setelah kalimat terakhir, sebagai penanda urutan ketika angin pasar membuat kertas mudah tertukar. Tanda itu tidak ada pada catatan pasar versi pendapa. Itu bukan dugaan, melainkan selisih yang bisa dilihat mata telanjang, dan selisih kecil semacam itu sering lebih kuat daripada 1000 penjelasan. Nyai Laras mengajak Kiranu menemui seorang pembuat kertas di pinggir sungai. Orang tua yang tahu serat dan warna seperti tahu garis tangan sendiri. Dari potongan lembaran yang sempat tertinggal di rumah Nyai,
Laras potongan yang menempel pada sela petisi pembuat kertas mengenali jenis seratnya. Kertas mahal yang biasa dipakai untuk surat-surat resmi dagang, bukan kertas pasar yang murah dan cepat habis. Kalau mau mencari jejaknya, kata orang tua itu pelan, tanyakan siapa yang membeli dalam jumlah banyak minggu-minggu ini. Di sisi lain desa, Jati merasa hatinya terjepit antara lega dan malu. Namanya sudah dibersihkan, tetapi rasa bersih itu terasa seperti baju baru yang dipakaikan saat ia masih mengingat debu di tubuh orang lain. Ia akhirnya mendatangi Kalijaga di tempat sunyinya dan berkata lirih, "Guru menepi supaya aku aman. Tapi aku tidak merasa aman. Aku merasa ikut membiarkan." Kalijaga tidak memarahi. Ia hanya menatap Jati lama, lalu menjawab, "Kalau kau ingin membayar, bayarlah dengan kebenaran yang lembut, namun tegas. Jangan membakar apapun. Nyalakan saja lampu." Lampu itu menyala dari tempat yang tidak diduga. Seorang anak buah Raka, Wiratma, bernama Setra, pemuda yang biasa mengantar gulungan kain dan suka bercanda di warung. Setra datang ke Kairanu dengan wajah pucat, mengaku tidak tahan lagi mendengar orang-orang saling curiga. Ia tidak membawa pengakuan besar. Ia hanya membawa potongan fakta yang tidak ia mengerti sebelumnya. Ia pernah diminta Raka membeli kertas bagus, seperti surat niaga dan tinta yang cepat kering, lalu mengantarnya ke seorang juru tulis bayaran di jalur dagang. Satra bahkan masih mengingat nama kiosnya karena Raka menyuruhnya membayar dengan cara yang tidak biasa. Sebagian tunai, sebagian lewat catatan utang palsu, agar tidak mudah dilacak. Kiranu dan Nyai Laras tidak menjadikan Setra senjata. Mereka justru meminta Setra menuliskan ceritanya di kertas kosong, dengan tanggal dan tempat, lalu menandatanganinya di hadapan dua saksi warga yang disegani. Nyai Laras menambahkan pembuktian yang lebih tenang. Ia menulis satu paragraf yang sama, sebanyak 2 kali sekali, di kertas pasar biasa. Sekali di kertas, niaga lalu menunjukkan bagaimana tinta meresap dan mengering berbeda. Bukan sulap, bukan siasat, hanya perbedaan bahan yang tidak bisa disamarkan bila orang mau menatapnya cukup lama. Sementara itu, di Pajajaran, Prabu Siliwangi memanggil Tumenggung Wiratma secara diam-diam, bukan untuk menghukum, melainkan untuk memeriksa. Sang Prabu teringat kalimat tambahan yang ditulis Kalijaga di surat penarikan diri tentang pemeriksaan yang adil dan catatan dua pihak, dan tiba-tiba ia merasa kalimat itu seperti paku kecil yang terus mengetuk nuraninya. "Aku tidak ingin ketertiban dibangun di atas catatan yang tidak jujur," ujar Prabu pelan. "Cari dari mana kertas-kertas itu berasal. Jangan bawa dugaan, bawa hal yang bisa diperiksa." Tumenggung menjalankan perintah itu dengan cara yang halus. Ia mengunjungi para pedagang kertas dan tinta di jalur dagang, menanyakan pembelian besar yang tidak biasa, dan mencatat tanpa mengancam. Potongan-potongan jawaban yang semula terpisah mulai bertemu di satu simpul. Nama yang sama Raka Wiratma dan simpul itu mengarah pada simpul lain yang lebih sensitif. Seorang juru tulis yang pernah bekerja untuk kantor Patih. Tumenggung tidak langsung menyimpulkan, tetapi ia membawa daftar transaksi dan saksi dagang ke hadapan Prabu Siliwangi, lengkap dengan tanggal yang berdekatan dengan munculnya catatan pasar palsu. Malam itu, sebuah undangan baru meluncur, bukan undangan yang diumumkan keras-keras, melainkan surat singkat yang diantar langsung ke Nyai Laras dan Kiranu. Isinya membuat tangan Nyai Laras gemetar. Ia diminta hadir membawa semua catatan dan penandanya untuk diperiksa di hadapan Prabu Siliwangi dalam musyawarah kecil yang tertutup. Di ujung surat ada satu kalimat yang membuat Jati menahan napas saat membacanya di surau. Sunan Kalijaga juga diminta hadir sebagai saksi kesepakatan, karena kalimat tambahan yang ia tulis sendiri kini menjadi dasar pemeriksaan ulang. Kalijaga membaca undangan itu tanpa senyum kemenangan, tanpa napas lega yang berlebihan. Ia hanya memejamkan mata sejenak, seperti orang yang akhirnya mendengar pintu yang dulu ditutup mulai dibuka kembali pelan. Masih ragu, tetapi tidak lagi terkunci. Lalu ia berkata kepada Jati dengan suara yang nyaris seperti doa, "Kita tidak kembali untuk membalas. Kita kembali untuk menjernihkan, supaya orang-orang tidak perlu hidup dalam curiga." Kata-kata itu seperti benih yang ditanam di hati Jati, dan pagi berikutnya
benih itu mulai bertunas. Saat rombongan kecil berangkat menuju Pajajaran bukan dengan langkah penuh kemenangan, melainkan dengan doa yang dayam-dayam, memohon agar pintu kebenaran tidak ditutup lagi oleh kabar yang salah tempat. Musyawarah kecil di Istana Pajajaran tidak digelar megah seperti sebelumnya. Pelitanya sedikit, kursinya terbatas, dan udaranya terasa lebih jernih, karena tidak ada kerumunan yang saling menebak. Prabu Siliwangi duduk di tempat yang sama, tetapi tatapannya kali ini seperti orang yang sedang mencari cermin, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat jelas apa yang selama ini tertutup kabut. Di sisinya, Tumenggung Wiratma meletakkan daftar transaksi kertas dan tinta, lengkap dengan nama pedagang dan tanggal yang pas, seperti kunci di lubangnya. Nyai Laras maju pertama, tangannya tidak lagi gemetar, karena ia membawa bukan pembelaan, melainkan bukti yang berbicara sendiri. Ia membentangkan 2 lembar kertas berdampingan. Satu asli dari pasarnya dengan titik halus di sudut, satu versi palsu dari pendapat tanpa tanda itu. Ia lalu menunjukkan perbedaan serat dan cara tinta meresap, sambil meminta 2 juru tulis kerajaan menulis kalimat yang sama di kedua jenis kertas di hadapan semua, agar mata bisa menjadi saksi. Ini bukan sulap, katanya lirih. Ini hanya kejujuran bahan yang tidak mau berbohong. Ki Ranu melanjutkan dengan kesaksian Setra, pemuda yang dulu mengantar barang untuk Raka. Satra berdiri dengan kepala menunduk bukan karena malu, melainkan karena ia baru menyadari betapa satu perintah kecil bisa mengubah kepercayaan banyak orang. Ia menceritakan pembelian kertas niaga dan tinta cepat kering, lengkap dengan catatan utang palsu yang ia buat atas perintah, bukan untuk menuduh Raka sebagai penjahat, melainkan untuk menunjukkan bagaimana kabar bisa dibuat seperti kain yang ditenun dari benang halus. Kalijaga duduk diam, tidak bicara kecuali ditanya. Ketika Prabu Siliwangi menoleh padanya dan bertanya, "Apakah ini yang kau maksud dengan catatan 2 pihak?" Kalijaga menjawab singkat, "Hamba hanya memohon agar kebenaran diberi tempat duduk, sama seperti curiga." Jawaban itu sederhana, tetapi membuat Patih Rangga yang hadir di barisan belakang menundukkan wajah, bukan karena takut, melainkan karena ia mulai melihat celah di rencananya sendiri. Prabu Siliwangi memeriksa semua bukti pelan-pelan, seperti orang yang sedang membaca surat lama dari teman yang dulu ia curigai. Ia lalu memanggil Raka Wiratma, yang datang dengan senyum ramah seperti biasa. Namun saat ditanya tentang pembelian kertas dan perintah kepada Setra, senyum itu mulai retak. Raka tidak membantah mentah-mentah. Ia mencoba membela dengan kalimat licin, "Hamba hanya ingin membantu kerajaan menjaga ketertiban." Tetapi ketika Nyai Laras menunjukkan selisih tanda, tulisan, dan Tumenggung menunjukkan rantai transaksi, Raka akhirnya menunduk dalam-dalam, mengaku bahwa ia terlalu bersemangat demi menyelamatkan Pajajaran dari pengaruh luar. Prabu Siliwangi tidak marah dengan suara tinggi. Ia justru berkata dengan nada yang membuat ruangan terasa lebih luas, "Ketertiban yang dibangun di atas kertas palsu bukan ketertiban, melainkan rumah dari pasir." Ia lalu mengumumkan keputusan yang tidak bertele-tele. Semua tuduhan terhadap Sunan Kalijaga dicabut sepenuhnya, catatan palsu dibakar di hadapan semua sebagai simbol, dan Raka diminta menulis permintaan maaf terbuka kepada warga, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran, agar kabar tidak lagi menjadi tuan. Keputusan itu tidak diumumkan dengan genderang besar ke seluruh kerajaan. Ia disebarkan lewat surat-surat resmi ke desa-desa dan pasar, lengkap dengan salinan bukti asli, agar orang bisa memeriksa sendiri. Bagi warga desa, kabar itu tiba seperti hujan setelah kemarau panjang. Tidak deras, tetapi menyegarkan sampai ke akar. Ibu-ibu yang dulu menaruh makanan di pagar, kini datang mengetuk pintu surau lagi. Pedagang garam membuka jendelanya lebar-lebar. Bahkan anak-anak berlari menceritakan kepada orang tua, Sunan tidak pernah salah. Kalijaga kembali ke surau, bukan sebagai pahlawan yang pulang menang, melainkan sebagai tetangga yang tetap menyapa seperti dulu. Saat warga berkumpul menyambutnya dengan pelukan dan air mata bahagia, ia tidak berpidato panjang. Ia hanya berkata, "Kita tidak menang karena pintar, kita menang karena jujur. Dan jujur tidak pernah kalah. Walau terlambat,
Jati memeluk gurunya erat-erat. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega yang terasa seperti napas pertama setelah lama menahan. Nyai Laras tersenyum lebar sambil memegang catatan barunya kini. Catatan tentang kegembiraan desa yang pulih. Ki Ranu tertawa kecil, tongkatnya seperti menari. Di kejauhan, pasar kembali ramai, bukan hanya dengan dagang, melainkan dengan cerita tentang bagaimana satu titik kecil di sudut kertas bisa membuka pintu besar. Prabu Siliwangi dari istananya memandang laporan akhir dengan hati yang lebih ringan. Ia sadar, malam kelam itu bukan akhir dari pengaruh Kalijaga, melainkan awal dari pengaruh yang lebih murni. Pengaruh kejujuran yang tidak perlu disembunyikan. Desa kembali bernyanyi pelan. Sungai mengalir seperti biasa, dan surau menyala terang kembali. Happy ending bukan datang dari kemenangan gemilang, melainkan dari pulihnya kepercayaan yang sempat retak, dan itulah kemenangan terbesar yang bisa dirayakan segala umur. Gunakan gambar karakter orang Indonesia, tetapi setelah lampu-lampu minyak dipadamkan dan tawa anak-anak mereda, Sunan Kalijaga tahu satu hal. Kepercayaan yang pulih tetap perlu dirawat, karena retaknya dulu terjadi bukan oleh kekuatan besar, melainkan oleh bisi kecil yang dibiarkan berkeliaran tanpa penjaga. Pagi berikutnya, surau kembali ramai. Namun tidak semua orang datang dengan langkah yang ringan. Ada beberapa wajah yang menunduk lebih dalam dari biasanya, bukan karena masih curiga, melainkan karena malu pernah menjauh. Seorang bapak yang dulu bicara dari balik keraguan, akhirnya mendekat dan berkata lirih, "Sunan, maafkan aku takut." Kalijaga menatapnya hangat dan menjawab pelan, "Takut itu manusiawi. Yang penting, jangan jadikan takut sebagai penentu kebenaran." Nyai Laras mengusulkan sesuatu yang tidak sensasional, tetapi justru penting. Papan catatan terbuka di balai desa. Isinya bukan gosip, melainkan pengumuman kebutuhan warga, harga pangan yang disepakati, dan catatan musyawarah yang ditulis oleh dua orang dari latar berbeda agar kalimat tidak mudah berubah wajah. Warga menyambutnya pelan-pelan, seolah belajar berjalan lagi setelah lama terpeleset oleh kabar. Jati ikut menyalin catatan. Kali ini bukan untuk membuktikan diri, melainkan untuk menjaga agar desa punya pegangan yang bisa disentuh, bukan sekadar didengar. Sementara itu di Pajajaran, Prabu Siliwangi memanggil para pembesar dalam pertemuan yang tidak besar, tetapi penuh makna. Ia tidak mencari kambing hitam. Ia mencari cara agar kerajaan tidak mudah dipermainkan oleh kepandaian menyusun cerita. Tumenggung Wiratma diminta menyusun tata musyawarah baru. Setiap pemeriksaan yang menyangkut nama seseorang harus memakai catatan dari dua pihak. Dibacakan di akhir pertemuan, dan salinannya disimpan di tempat yang bisa diperiksa kembali bila ada sengketa. Patih Rangga Pamalayu yang selama ini mengatur arus kata tidak lagi berdiri setegak dulu. Ia tidak dipermalukan di depan rakyat, namun ia dipanggil empat mata. "Aku tidak menuduhmu tanpa dasar," kata Prabu pelan. "Tetapi mulai hari ini, kecerdasanmu harus dipakai untuk menenangkan rakyat, bukan mengarahkan keraguan." Patih Rangga menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia terdengar seperti manusia biasa saat berbisik. "Hamba mengerti, Prabu." Raka Wiratma menulis permintaan maafnya dengan tangan yang tidak seluas saat ia menyebar kabar. Kata-katanya berputar-putar, seolah ia masih ingin terlihat benar. Sampai Nyai Laras yang diminta membantu merapikan bahasanya, mengembalikan selembar kertas itu, dan berkata tenang, "Kalau ingin meminta maaf, jangan cari alasan." Akhirnya Raka menulis ulang. Singkat, jelas, tanpa hiasan. Di pasar, ia membacakan surat itu dengan suara yang sempat tersendat, dan warga mendengarkan tanpa sorak. Tanpa cemooh, mereka seperti sedang menutup pintu lama dengan pelan agar tidak menimbulkan bunyi, lalu memilih melangkah ke hari yang lebih waras. Pada suatu sore, Prabu Siliwangi mengirimkan sebuah hadiah yang tidak mewah. Sebuah kotak kayu berisi kertas, tinta, dan cap resmi kerajaan untuk balai desa. Di dalamnya terselip pesan singkat, agar catatan yang jujur lebih cepat sampai daripada kabar yang liar. Kalijaga membaca pesan itu lama, lalu menatap Jati dengan mata yang lembut. Ia tidak berkata akhirnya Prabu percaya, karena ia paham
Kepercayaan adalah perjalanan, bukan garis finish. Malamnya, Kalijaga kembali mengajar anak-anak seperti dulu. Namun, kali ini ia menambahkan kisah baru kisah tentang titik kecil di sudut kertas yang menyelamatkan banyak hati. Anak-anak tertawa saat mendengar bahwa hal kecil bisa mengubah hal besar. Lalu seorang anak bertanya polos, "Kalau begitu, kenapa orang dulu mudah percaya kabar?" Kalijaga tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat orang dewasa diam. Karena kabar sering memberi jawaban cepat, sedangkan kebenaran meminta kita sabar. Di luar surau, angin malam berembus lembut. Tidak lagi membawa rasa takut, namun seolah mengingatkan. Ketentraman tidak datang dari menangnya satu pihak, melainkan dari kebiasaan memeriksa sebelum menyimpulkan. Dan ketika semua tampak kembali baik-baik saja, sebuah undangan baru tiba kali ini terbuka dan terang. Prabu Siliwangi meminta Kalijaga hadir dalam pertemuan rakyat di Pendapa Persinggahan, bukan untuk diadili, melainkan untuk menyampaikan satu pelajaran bersama, agar luka yang pernah terjadi tidak terulang dengan nama yang berbeda. Dan karena itulah, pada hari yang disepakati, Pendapa Persinggahan kembali dinyalakan pelitanya kali ini, bukan untuk menjebak, melainkan untuk menerangi. Orang-orang datang bukan sebagai kerumunan yang haus kabar, melainkan sebagai warga yang ingin menutup lingkaran dengan kepala tegak. Pedagang duduk berdampingan dengan petani. Juru tulis duduk dekat para tetua, dan anak-anak diizinkan hadir agar mereka belajar sejak dini bahwa keadilan bukan cerita yang hanya milik orang dewasa. Tidak ada panggung tinggi yang memisahkan. Kursi-kursi ditata rendah, seolah semua pihak sepakat untuk menurunkan ego lebih dulu sebelum menaikkan suara. Prabu Siliwangi masuk tanpa kemegahan berlebihan. Ia memberi hormat kepada para tetua, lalu menunggu Sunan Kalijaga datang. Bukan sebagai penguasa yang memanggil bawahan, melainkan sebagai pemimpin yang ingin menepati janji pada rakyatnya sendiri. Saat Kalijaga melangkah masuk, Pendapa tidak meledak oleh sorak, justru hening sejenak. Hening yang hangat, seperti orang-orang menahan napas agar momen itu tidak pecah. Prabu Siliwangi berdiri lebih dulu. "Aku pernah memilih ketertiban yang cepat," katanya. Suaranya jelas, namun tidak keras, dan hampir membiarkan kebenaran tersisih. Karena kabar yang rapi, ia menoleh kepada warga, lalu melanjutkan, "Aku meminta maaf karena membiarkan musyawarah berubah menjadi panggung." Kalimat itu sederhana, namun bagi banyak orang, itu seperti membuka simpul di dada yang selama ini tidak tahu cara dilepaskan. Kalijaga tidak langsung bicara. Ia menunggu sampai wajah di depan tenang, lalu berkata, "Hamba tidak ingin siapapun dipermalukan. Bahkan, orang yang pernah salah pun tetap manusia yang bisa belajar." Ia menatap barisan warga yang dulu menjauh, lalu menambahkan dengan lembut, "Kita semua pernah menjadi bagian dari kabar. Entah sebagai pembawa, pendengar, atau orang yang diam karena takut. Maka pelajaran ini milik bersama, bukan milik satu nama." Kemudian Prabu Siliwangi mengangkat sebuah benda kecil, cap resmi kerajaan yang sama seperti yang ia kirim ke balai desa. "Mulai hari ini," ujarnya, "setiap musyawarah yang menyangkut nama seseorang harus punya 2 catatan, dibacakan di akhir, dan salinannya disimpan di tempat yang bisa diperiksa." Ia tidak menyebut peristiwa lama dengan nada menyakitkan. Ia menyebutnya sebagai alasan memperbaiki, bukan alasan menghukum. Nyai Laras maju dengan papan catatan desa yang kini rapi. Di sana tertulis 2 hal, kebutuhan warga dan kesepakatan harga di pasar, lengkap dengan nama 2 penulis dari latar berbeda. Ia tidak berpidato panjang, hanya menunjukkan papan itu kepada semua orang. "Kita tidak melawan kabar dengan kabar," katanya pelan. "Kita melawannya dengan catatan yang bisa disentuh." Jati lalu diminta berbicara, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun selain kejujuran. "Aku pernah ingin membalas akunya, tapi guru mengajariku, kalau hati kita ikut panas." Kabar menang 2 kali. Ia menoleh ke arah anak-anak dan berkata, "Kalau mendengar sesuatu, tanya dulu, siapa yang melihat, kapan, di mana. Jangan jadikan orang lain kecil hanya karena kita ingin cepat benar."
Di bagian belakang pendapa, Raka Wiratma hadir dengan wajah yang tidak lagi mencari simpati. Ia tidak diminta maju, namun ia berdiri dan menunduk lama. Tidak ada teriakan, tidak ada pengusiran. Yang terjadi justru sesuatu yang lebih dewasa. Warga memilih melanjutkan hidup, tanpa membiarkan luka menjadi alasan untuk melukai lagi. Lalu Prabu Siliwangi memandang Kalijaga. "Dulu aku menantangmu untuk membuktikan doa," katanya. Dan beberapa orang menahan napas mengingat malam yang kelam itu. "Hari ini aku meminta hal yang berbeda. Ajarkan kami satu doa bukan untuk memihak, melainkan untuk menjaga." Suaranya melembut pada kata terakhir, seolah ia sedang meminta pertolongan sebagai manusia, bukan sebagai raja. Kalijaga mengangguk. Ia tidak berdiri seperti seorang pemenang. Ia berdiri seperti tetangga yang diminta memimpin keluarga besar, menunduk sejenak. "Mari," katanya. "Kita doakan agar lidah tidak lebih cepat daripada hati, dan agar hati tidak lebih cepat daripada akal." Ia melafalkan doa singkat dengan kata-kata yang mudah dipahami, tanpa hiasan, tanpa nada memerintah. Ketika doa selesai, tidak ada keajaiban yang meledak dari langit. Namun sesuatu yang lebih nyata terjadi. Orang-orang saling menatap dengan wajah yang lebih lunak. Seorang ibu meraih tangan tetangganya yang dulu sempat ia jauhi. Seorang pedagang mengangguk pada petani yang pernah ia curigai. Anak-anak meniru orang dewasa menunduk, lalu tertawa pelan karena merasa ikut menjaga sesuatu yang penting. Prabu Siliwangi mendekat satu langkah dan berkata, "Aku paham sekarang, pengaruh yang baik bukan yang membuat orang berkumpul karena takut, tetapi yang membuat orang berani memeriksa." Kalijaga menunduk hormat, dan pemimpin yang kuat, balas Kalijaga, bukan yang selalu benar, melainkan yang mau membetulkan. Sore itu, pendapa persinggahan tidak lagi dikenang sebagai tempat jebakan, melainkan sebagai tempat sebuah kerajaan belajar dewasa. Warga pulang membawa pelajaran yang mudah diingat, bahkan oleh anak-anak. Kabar bisa viral, tapi kebenaran perlu dirawat. Musyawarah harus punya catatan. Dan ketika pengkhianatan menyamar sebagai kepedulian, obatnya bukan amarah, melainkan keberanian untuk memeriksa bersama. Di desa, papan catatan di balai berdiri seperti pelita yang tidak perlu minyak banyak, karena ia dijaga ramai-ramai. Dan Sunan Kalijaga, pada malam yang tenang, kembali duduk di beranda surau bukan untuk menantang siapapun, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri. Satu doa tidak selalu mengubah dunia dalam sekejap, tetapi satu doa bisa mengubah cara manusia saling memperlakukan, dan dari situlah dunia pelen-pelen membaik.